Bahrain bingung, timnas Indonesia jadi tim peringkat FIFA terendah tapi diisi pemain berkelas dengan harga mahal. Kabar baik untuk timnas Indonesia, Nathan Chuaon main untuk Swansea City saat hadapi mantan tim dari Elkan Bagot. JIZ kaget dapat hadiah dari cegil timnas Indonesia, lebih syok ketika melihat punya Nathan Chuaon. Jens Raven sudah lama kenal Indonesia lewat masakan nenek. Simak selengkapnya hanya di Robot Ngomong Bola. Bahrain bingung, timnas Indonesia jadi tim peringkat FIFA terendah tapi diisi pemain berkelas dengan harga mahal. Salah satu pesaing timnas Indonesia di grup C babak kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia putaran ketiga yakni Bahrain dibuat heran dengan nilai pasar skuad Garuda yang tinggi. Nilai pasar dari para pemain timnas Indonesia saat ini memang cukup membuat heran para pesaingnya di grup C. Bagaimana tidak, anak asuh Sintayong merupakan tim dengan peringkat FIFA terendah di grup neraka itu. Namun, para pemain yang mengisi skuad Indonesia justru memiliki nilai pasar yang cukup tinggi. Sebut saja Tom Haye yang memiliki nilai pasar di angka 52 miliar rupiah diikuti Kelvin Verdong dengan nilai pasar sebesar 43 miliar rupiah. Selain itu ada juga nama Sandy Walsh yang diketahui punya nilai pasar sebesar 26 miliar dan juga JIZ di angka 43 miliar. Bahkan secara keseluruhan skuad, timnas Indonesia berada di peringkat keempat dengan nilai pasar tertinggi di grup C. Di peringkat 1 sudah jelas ada Jepang dengan nilai pasar keseluruhan skuadnya ada di angka 5,1 triliun rupiah. Kemudian disusul Australia dan Arab Saudi masing-masing dengan nilai pasar 685 miliar rupiah dan 545 miliar rupiah. Skuad Indonesia sendiri memiliki nilai pasar di angka 274 miliar rupiah baru diikuti China di angka 220 miliar rupiah dan terakhir ada Bahrain dengan nilai pasar 162 miliar rupiah. Hal tersebut membuktikan, meskipun timnas Indonesia menjadi tim dengan ranking FIFA terendah di grup C, namun soal nilai pasar pemain tak kalah dari tim kuat Asia lainnya. Bukan hanya itu, dengan banyaknya pemain keturunan yang bermain di Eropa dalam skuad timnas Indonesia membuat anak asuh STY tim yang cukup diwaspadai karena para pesaing masih belum tahu seberapa besar potensi yang dimiliki oleh tim Garuda. Situasi itu pun membuat pelatih Bahrain, Dragan Talajik mewaspadai dan tak mau meremehkan timnas Indonesia. Meski timnas Indonesia menjadi negara dengan ranking FIFA terendah di grup C, Talajik menilai jika anak asuh Sintayong tetap menjadi salah satu dari 18 tim terbaik di Asia. Kabar baik untuk timnas Indonesia, Nathan Chuaon main untuk Swansea City saat hadapi mantan tim dari Elkan Bagot. Pemain timnas Indonesia, Nathan Chuaon, mendapatkan kesempatan main saat Swansea City menghadapi mantan tim Elkan Bagot, Bristol Rovers. Nathan Chuaon mendapatkan kesempatan bermain selama 45 menit. Berlangsung di training ground Fairwood, Swansea City ditahan imbang Bristol Rovers lewat skor 2-2. Swansea City asuhan Luke Williams sudah lebih dulu mencetak gol ketika laga berjalan 2 menit melalui penalti Matt Grimes. Namun keunggulan itu tidak bisa dimanfaatkan oleh klub asal Wales tersebut. Dalam laporan resmi klub, Bristol Rovers mampu membalikkan kedudukan lewat mantan pemain Manchester City, Scott Sinclair. Gol penyama kedudukan dari The Swans tercipta di babak kedua melalui Josh Thomas. Luke Williams membagi skuad menjadi 2 tim. Nathan Chuaon menjadi bagian dari skuad yang diturunkan pada babak kedua. Meski hanya bermain 45 menit di babak kedua, ini menjadi sinyal positif bagi Nathan Chuaon. Dan harapannya bek timnas Indonesia ini bisa menembus skuad utama di musim 2024-2025. Nathan saat ini membutuhkan lebih banyak menit bermain reguler untuk musim depan. Sebab Nathan perlu menjaga konsistensi permainan, sehingga ketika dipanggil untuk memperkuat timnas Indonesia pada ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia, bisa memberikan yang terbaik. Laga melawan Bristol juga menjadi panggung pembuktian bagi sejumlah penggawa anyar Swansea City, Eong Jisung dan Gonçalo Franco. Hal itu disampaikan Luke Williams selepas laga. Kehadiran Nathan sendiri sangat dibutuhkan untuk menambah kreativitas permainan skuad Garuda di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia nanti. JIZ kaget dapat hadiah dari cegil timnas Indonesia, lebih syok ketika melihat punya Nathan Chuaon. Bek timnas Indonesia,
Jay Izzes mengaku kaget dengan fanatiknya supporter di tanah air. Misalnya para cegil-cegil yang menjadi perbincangan akhir-akhir ini. Timnas Indonesia kini menyedot perhatian lebih banyak pendukung, termasuk di kalangan supporter perempuan. Salah satu alasannya karena penggawa skuad Garuda memiliki tampang yang rupawan. Tak ayal muncul fans cegil yang belakangan ini ramai jadi perbincangan. Mereka sangat fanatik memberikan dukungan sampai nekat menyambangi hotel pemain untuk memberikan hadiah. Salah satu pemain Timnas Indonesia tidak mempermasalahkan hal tersebut. Hanya saja, ia kaget karena tidak membayangkan kenekatan para fans untuk memberikan dukungan. Pemain Venezia ini juga takjub karena banyak yang menyiapkan hadiah dengan isi yang beragam mulai dari makanan hingga baju. Jay Izzes juga heran ada fans yang juga memberikan barang-barang mewah seperti Louis Vuitton dan Tom Ford. Menariknya Jay Izzes mengatakan lebih kaget lagi ketika dirinya mengetahui hadiah yang diterima oleh Nathan Chuaon yang memang jadi primadona para cegil. Ada hari-hari ketika hadiah untuk semua pemain diantar ke konter hotel kami. Kami tidur di sebelah Tom Haye dan Nathan Chuaon, ternyata mereka berdua memiliki hadiah yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kamar dipenuhi dengan ratusan tumpukan hadiah, pungkas bek Venezia tersebut. Jens Raven sudah lama kenal Indonesia lewat masakan nenek. Jens Raven mengaku sudah lama mengenal Indonesia lewat masakan khas tanah air yang sering disuguhkan sang nenek yang berasal dari Indonesia. Raven tampil impresif dengan menyumbang 1 gol saat Timnas Indonesia U19 menang atas Filipina di laga perdana. Raven merupakan striker naturalisasi berdarah Yogyakarta dan Belanda. Darah Indonesia mengalir di tubuhnya berasal dari neneknya. Nenekku bisa masak banyak jenis masakan Indonesia. Saya sudah makan masakannya. Jadi makanan Indonesia terbaik adalah buatan nenek. Ada soto, nasi goreng, gado-gado, ungkap Raven. Raven memang baru kali pertama datang ke Indonesia saat melakukan proses naturalisasi. Ia resmi jadi WNI pada tanggal 27 Juni tahun 2024. Raven sebenarnya sempat ingin berkunjung ke Indonesia saat beberapa tahun lalu. Namun, rencana itu tak terrealisasi lantaran masih ada COVID-19. Perbedaan suhu udara antara Belanda dan Indonesia sempat membuat Jens Raven kesulitan beradaptasi. Apalagi, Jakarta dan Surabaya dikenal sebagai kota yang cukup panas. Di ajang Piala AFF U19, Jens Raven memiliki target pribadi. Dia ingin membawa skuad Garuda Muda melangkah jauh di turnamen tersebut. Raven sendiri tampil impresif dalam debutnya bersama Timnas Indonesia U19. Masuk sebagai pemain pengganti, dia sukses mencetak 1 gol dan mengantarkan Indonesia menang 6-0 atas Filipina di laga perdana Grup A.